Nyawa Benyamin Netanyahu diprediksi menjadi target dari serangan balasan Iran. Dengan begitu, Shin Bet selaku Dinas Keamanan Umum Israel mengeluarkan instruksi khusus. Mengutip channel 12 Israel pada 2 Agustus, kabar itu disampaikan oleh Kepala Shin Bet pada Kamis 1 Juli kemarin. Instruksi khusus itu bahkan disebut menjadi instruksi luar biasa, mengingat tujuannya adalah mengantisipasi pembalasan Iran atas kemartiran Ismail Haniyeh. Instruksi khusus Shin Bet adalah meningkatkan tingkat penjaga keamanan untuk Netanyahu dan para menteri pemerintahan Israel lainnya. Instruksi luar biasa itu menyiratkan bahwa Iran diduga akan langsung mengincar nyawa Netanyahu sebagai balasan atas nyawa Haniyeh. Selain itu, instruksi lainnya dari Kepala Shin Bet adalah Netanyahu tidak berpartisipasi dalam acara apapun tanpa tempat perlindungan yang berdekatan. Juga, setiap kunjungan yang dilakukan oleh Netanyahu atau para menterinya harus memerlukan persetujuan pribadinya terlebih dahulu. Jet siluman F-35 Israel diduga menjadi satu di antara alat pembunuh Ismail Haniyeh. Iran yang bersiap untuk serangan balasan disebut juga tak kalah soal persenjataan karena mereka punya pertahanan berlapis. Mengutip surat kabar Qatar pada 2 Agustus, tidak banyak negara di Timur Tengah yang memiliki pesawat dan rudal yang cukup modern, terkhusus bertujuan untuk mampu menembak dari luar perbatasan Iran dan mengenai sasaran melalui jendela rumah. Para pengamat percaya bahwa satu-satunya kekuatan yang dapat melakukan hal itu adalah tentara Israel. Mengingat IDF memiliki jet pesawat tempur siluman F-35 yang membawa peluru kendali berpresisi tinggi. Sementara itu, Eurasian Times menyebut Angkatan Udara Israel baru-baru ini telah melaksanakan misi jarak jauh terhadap kelompok milisi Houthi dengan menggunakan jet tempur siluman F-35 dengan jangkauan 1.700 km. Serangan itu diduga berkemungkinan besar telah dilakukan oleh jet tempur generasi kelima F-35. Disebut memiliki kemampuan siluman canggih yang mampu menghindari radar dan dioptimalkan untuk menembus jaringan pertahanan udara berlapis-lapis. Israel, Rusia, Belarus, dan 154 negara lain dikabarkan tak diundang Nagasaki, Jepang, terkhusus dalam acara peringatan korban bom atom tahun 1945 silam. Mengutip NHK World Japan, pada 2 Agustus, acara peringatan akan dilaksanakan pada Jumat 9 Agustus 2024 mendatang. Wali kota Nagasaki di Jepang, Suzuki Shiro, mengatakan pihaknya tidak mengundang duta besar Israel dalam upacara tersebut. Alasan tak diundangnya Israel, Rusia, Belarus, dan ratusan negara lain bukan soal keputusan politik, melainkan agar upacara tersebut berjalan lancar dan khidmat untuk mengenang para korban bom atom. Mengingat Rusia yang masih terus menginvasi Ukraina dan Belarus adalah sekutunya, kemudian Israel juga masih menginvasi jalur Gaza, bahkan kini telah menyebar ke Lebanon dan Iran. Perlu diketahui, Jepang sempat menunda keputusan mengirim surat undangan kepada utusan Israel karena pertempuran yang terus berlanjut di Gaza, Palestina. Sebaliknya, Jepang telah mengirim surat ke Israel yang menyerukan penghentian segera kekerasan di jalur Gaza. Amerika Serikat menyatakan bahwa Israel dilaporkan telah siaga tinggi. Israel disebut harus bersiap menghadapi serangan Iran yang lebih besar sebagai balasan atas kematian Ismail Haniyeh.
Mengutip Al-Mayadin dan Axios pada 2 Agustus, kabar itu disampaikan oleh 3 pejabat Amerika Serikat tanpa disebutkan namanya pada Kamis 1 Agustus kemarin. Para pejabat mengatakan bahwa serangan Iran diperkirakan lebih besar, tetapi sifatnya serupa dengan serangan bulan April saat merespons serangan di konsulat Suriah. Serangan Iran kala itu bahkan harus ditangkal 3 negara seperti Amerika, Inggris, dan Prancis. Mengingat Iran dengan serangan terbatasnya telah meluncurkan sebanyak 300 rudal dan drone sekaligus. Mengikuti jejak Iran, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa akan sulit dalam mencegat drone dan rudal Iran. Selain itu, pejabat juga mendeteksi tanda-tanda awal Iran merencanakan tindakan balasan. 2 pejabat lainnya memperkirakan bahwa Iran dan sekutunya hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja untuk mempersiapkan itu semua. Sayyid Hasan Nasrallah mengakui bahwa Hizbullah telah mengawali babak baru. Nasrallah menegaskan bahwa pembalasan Hizbullah nantinya tidak akan bisa dihindari oleh Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Agustus, kabar itu disampaikan Nasrallah dalam pernyataan resmi pada Kamis 1 Agustus 2024. Perlu ditekankan bahwa balasan Hizbullah tersebut dilaporkan tidak ada hubungannya dengan respons atas pembunuhan Shukr. Hanya saja Nasrallah menyatakan bahwa saat ini Hizbullah sedang menghadapi pertempuran besar di mana masalah telah melampaui masalah front dukungan. Kini pihaknya sedang berada dalam pertempuran terbuka di semua front dan telah memasuki fase baru. Ia menekankan bahwa eskalasi fase baru tersebut akan sangat bergantung pada reaksi pendudukan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa Israel harus menunggu tanggapan mereka yang tidak terelakkan. Nasrallah bersumpah bahwa Hizbullah akan buat Israel tidak memiliki solusi lain selain menghentikan agresi mereka. Israel dan pasukannya harus siaga tinggi, mengingat bendera merah Iran sudah dikibarkan, yang mengartikan bahwa pertempuran sengit bakal segera terjadi. Mengutip The Business Standard, pada 2 Agustus, pengibaran bendera merah Iran itu disebut memiliki arti akan terjadinya pertempuran sengit. Bendera merah itu bertuliskan Yalla Tarat al-Hussein, yang berarti hai para penuntut balas dendam Hussein. Maksud dari tulisan pada bendera merah tersebut diartikan bahwa seruan untuk balas dendam atas kematian Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad yang terbunuh dalam pertempuran di Karbala. Slogan bendera tersebut dipopulerkan dalam pemberontakan yang terjadi setelah kematian Hussein. Lalu hingga kini kemunculan bendera merah di Iran menjadi sinyal buruk. Terbaru pengibaran bendera merah Iran telah dilakukan, diduga ditujukan sebagai tanggapan terhadap pembunuhan Ismail Haniyeh. Iran telah bersumpah untuk membalas dendam kepada Israel setelah pembunuhan yang terjadi di teritorialnya tersebut. Terbongkar fakta-fakta baru dalam insiden tewasnya Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli 2024 lalu. Di antaranya pertahanan berlapis Iran disebut memiliki celah, mengingat bom pembunuhannya diduga bisa diselundupkan di TKP. Mengutip sumber utama pada 2 Agustus, kabar itu disampaikan oleh 5 pejabat Timur Tengah pada Kamis 1 Agustus waktu setempat. Fakta pertama, sebuah bom dilaporkan dan diduga
telah diselundupkan ke Wisma Teheran lokasi tewasnya Haniyeh sekira 2 bulan lalu. 5 pejabat Timur Tengah itu menduga bahwa bom itu diam-diam disembunyikan di wisma tersebut, memungkinkan sebuah bom ditanam dan tetap tersembunyi selama berminggu-minggu sebelum bom tersebut akhirnya meledak. Hingga muncul analisis bahwa para pembunuh tersebut mampu mengeksploitasi celah lain dalam pertahanan berlapis Iran. Mengingat kompleks Wisma Teheran alias TKP kejadian dijaga ketat oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Selain itu, TKP juga dikelola dan dilindungi oleh Korps Pengawal Revolusi Islam dan merupakan bagian dari kompleks besar yang dikenal sebagai Neshad di lingkungan kelas atas di Teheran Utara. Lalu fakta selanjutnya adalah bom tersebut diledakkan dari jarak jauh, dilakukan setelah memastikan Haniyeh ada di dalam. Namun analis berujar bahwa pihaknya belum mengetahui bagaimana bom disembunyikan, pihaknya menekankan masih mendalaminya lebih lanjut. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memberikan ancaman kepada Benyamin Netanyahu. Hamas menyebut bahwa pasukan Netanyahu hanya akan mendapatkan kekalahan saja. Kemenangan hanyalah sebuah ilusi semata. Mengutip Al-Mayadin dan Palestine Chronicle pada 2 Agustus, kabar itu disampaikannya dalam sebuah video pernyataan sehari setelah Ismail Haniyeh tewas, tepatnya pada 1 Agustus 2024 kemarin. Al-Qassam akan memastikan kehancuran IDF di garis depan pertempuran. Perlawanan Palestina akan menyeret pasukan Netanyahu yang ada di garis depan untuk bertarung secara langsung. Bahkan menyatakan bahwa Hamas akan terus menyiapkan rencana dan memilih target dengan sangat hati-hati, bertujuan agar Israel mendapatkan tambahan kerugian. Hingga menyatakan bahwa kemenangan yang dicari Israel hanyalah sebuah ilusi dan fata morgana semata. Terbaru, Al-Qassam telah menambah kerugian Israel di Tel Al-Hawa dengan menyebabkan pasukan IDF tewas dan sebagian terluka parah dalam bentrokan sengit. Selain itu, di dekat Menara Al-Hussam di lingkungan Tel Sultan, Al-Qassam sukses menghancurkan pengangkut IDF lapis baja Israel Namer. Israel akan jadi target sah dalam serangan balasan bersama. Terbaru, Iran bersama sekutunya termasuk Hamas telah melakukan pertemuan untuk membahas strategi akurat membalas agresi Israel. Mengutip Arab News pada 2 Agustus, kabar itu disampaikan oleh seorang sumber tanpa disebutkan namanya pada Kamis 1 Agustus 2024. Perlu diketahui di awal, pembahasan strategi akurat itu dilakukan oleh Iran di Teheran bersama dengan perwakilan poros perlawanan. Pihaknya menyatakan bahwa di dalam pertemuan ada 2 skenario yang dibahas bersama. Pertama, soal respons serentak dari Iran dan sekutunya atau respons terhadap dari masing-masing pihak. Di satu sisi, seorang peneliti dan dosen Hizbullah di Universitas Cardiff, Inggris bernama Amal Saad turut buka suara. Ia menyatakan bahwa ada kemungkinan yang sangat kuat bahwa respons tersebut akan terkoordinasi. Bahkan taktik terkoordinasi itu disebut akan diperdalam lagi demi memberikan kerugian tak terduga di pihak Israel. Ia pun mengungkap bahwa yang dimaksud poros perlawanan yang ikut berkoordinasi dengan Iran antara lain Hizbullah Lebanon, Gerakan Palestina Hamas dan Jihad Islam, militan Houthi Yaman, dan pasukan Hashd al-Shabi Irak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.